Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Shalom saudara, apakah hambatan utama yang dialami oleh gereja? Apakah ketika gereja membangun? Apakah ketika gereja mendirikan gereja? Apakah ketika gereja mengalami aniaya? Atau apa? Saudara, hari ini Alkitab membuka pengertian kita bahwa salah satu hambatan yang dialami oleh gereja di tengah-tengah dunia yang berdosa adalah adanya orang-orang yang menghalang-halangi pemberitaan Injil Tuhan. Amanat Kristus untuk memberitakan Injil adalah amanat bagi pengikut Kristus. Harus diakui, tidak mudah melaksanakan amanat tersebut. Banyak tantangan dan rintangan yang menghadang. Karena itu Roh Kudus memberikan semangat, kuasa, keberanian, dan petunjuk sehingga para murid pada waktu itu dapat melaksanakannya. Pengutusan Barnabas dan Saulus merupakan awal dari gerakan akbar pekabaran Injil sampai ke ujung bumi. Menjadi utusan berarti bekerja sendiri tetapi bukan untuk diri sendiri, diperlengkapi dengan visi dan motivasi, dan ditempatkan dalam jaringan kerja oleh Allah yang mengutus dia. Saudara, di mana Injil Tuhan diberitakan, di sanalah terjadi peperangan dengan kuasa kegelapan. Si iblis lalu berusaha menggagalkan pekerjaan Tuhan agar manusia tidak memperoleh keselamatan. Di mana pemberitaan Injil disampaikan dengan murni, di situ iblis selalu berusaha untuk menghalang-halangi. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ketika Injil diberitakan dengan benar, ada orang yang berusaha menghalang-halangi pemberitaan itu, bahkan orang tersebut berusaha untuk membelokkan iman gubernur yang ingin mendengar berita Injil Tuhan. Dalam terjemahan lain, ia menganjurkan kepadanya supaya jangan menghiraukan apa yang dikatakan Barnabas dan Saulus. Saudara, hambatan ini datang justru
dari kawan dekat gubernur yang ingin mendengarkan Injil Tuhan. Orang ini tidak setuju apabila gubernur yang adalah kawan dekatnya mendengar berita Injil dan kemudian memiliki iman yang benar. Kenapa, saudara? Karena dia adalah seorang tukang sihir yang mengaku sebagai nabi. Apabila sang gubernur yang adalah kawan dekatnya mendengar berita Injil dan kemudian memiliki iman yang benar, maka dia akan kehilangan pengaruh atas gubernur tersebut. Di balik usahanya yang menentang pemberitaan Injil, ada motivasi pribadi untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang kemudian terjadi dengan orang ini, saudara? Menganjurkan supaya tidak menghiraukan Injil yang diberitakan oleh Barnabas dan Saulus, bukan menentang manusia. Sekalipun yang dihadapi adalah manusia, tetapi sebenarnya orang ini menentang Allah yang empunya firman dan Injilnya. Dalam ayat yang 11 dikatakan, Tuhan akan menghukum engkau. Kau akan menjadi buta sampai kau tidak dapat melihat cahaya matahari lagi sementara waktu. Saudara, orang ini dihukum oleh Tuhan. Ketika kita mengajarkan yang benar sesuai dengan firman, dan ada orang yang menolak bahkan meremehkan apa yang kita katakan, jangan kecil hati. Sebab sesungguhnya yang ditolak bukan kita, tetapi Allah yang empunya firman. Bagian kita adalah mengajarkan firman. Bagian kita adalah mengajarkan kebenaran. Sementara, saudara, apabila kita gemar membuat orang lain tidak menghiraukan ajaran yang benar, apabila kita justru membuat orang lain berpaling dari ajaran yang benar, ingatlah, kita bukan sedang menentang pemberita firman Tuhan itu, tapi kita menentang Tuhan yang empunya firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa gereja memiliki hambatan. Salah satu hambatannya adalah ada orang-orang yang dengan sengaja menghalang-halangi pemberitaan Injil Tuhan. Bahkan dengan sengaja mengajak orang untuk tidak menghiraukan berita Injil yang telah didengarnya. Sesungguhnya orang yang berbuat demikian lupa bahwa ketika dia menentang berita Injil, yang ditentang bukanlah manusia, sekalipun manusia yang memberitakannya, tetapi sesungguhnya yang ditentang adalah Allah sendiri yang empunya firman. Karena itu tolonglah kami Bapa, ketika kami mengajarkan yang benar sesuai dengan firman, ketika kami memberitakan Injil Tuhan, mungkin kami diremehkan, mungkin kami diolok-olok, biarlah kami tidak kecil hati. Sebab sesungguhnya yang ditolak bukanlah kami, tetapi Engkau yang empunya firman itu. Bagian kami adalah mengajarkan firman, bagian kami adalah memberitakan kebenaran. Sementara Tuhan, apabila ada di antara kami yang gemar membuat orang menolak ajaran, membuat orang tidak menghiraukan ajaran yang benar, tolonglah kami supaya kami bertobat dan berbalik kepada jalan-Mu. Karena ketika kami membuat orang tidak mau mendengarkan firman, sesungguhnya bukan pemberita firman yang kami tentang, tetapi Allah sendiri yang empunya firman itu yang kami tentang. Secara khusus Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa untuk sharing daripada BP Sinode dengan seluruh penatua, seluruh hamba Tuhan, bahkan departemen-departemen yang tergabung di dalam Gereja Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan menolong BP Sinode di dalam sharing ini untuk dapat menyampaikan
berbagai kebijakan, dan kebijakan itu berdasarkan firman, berdasarkan kebenaran, dan berdasarkan tata gereja. Tolonglah setiap hamba Tuhan, setiap penatua, setiap pengurus departemen yang bersama-sama akan mendengarkan kebijakan ini, supaya kami mampu untuk menerima, mampu untuk mencermati, mampu untuk berpikir kritis. Bisa jadi Tuhan, kami tidak bisa menerima kebijakan itu, tetapi tolonglah kami untuk dalam waktu sejenak berdiam diri, merenungkannya, memikirkannya, karena semuanya adalah untuk pembangunan tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.